Tapi dia warnanya juga nggak. Iya, tahu bibir gua hitam mas. Pokoknya ini biar nah, Sebenarnya bukan tem. bantu emang mau punya hati. Kalibrasi ya. Jangan makan makasih Ibu. Ya Pak. Halo, halo, Assalamualaikum. Ada pernyataan yang dibuat itu sebenarnya. Ya, anak-anak, kita mulai ya. Suara jelas, clear? Itu. Ini belum dipasangin, Aiman. Tes. Tes. Belum kedengeran Bapak sebentar ya. Aduh, kejedot. Hati-hati. AUX. Emang gak dikecolokin? Nah, ini yang ini di pengaturan ininya. Bukan. Enggak, suara Pak Deden. Tes. Kemana? Ke speaker. Suaranya di setting ke itu harus. Itu juga output. Tes. Ibu di tempat ada suaranya. Tes. Kedengeran Pak, tapi ke laptop bukan ke speaker. Ke itu atau diganti, itunya kan ada audio. Iya, ini lagi coba. Audio terus ke ini, kemana ke HDMI. Mana ya? Cara nempelin gimana? Oh, belum diri kayaknya. Ada nggak tes? Oh iya, benar. Ke itu aja, kemana ke ada tombolnya nggak? Coba Pak, tes Pak. Tes. Ada. Oke. Ya, mulai ya anak-anak ya. Siapa yang nggak hadir? Cung. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marti belum hadir kan? Marti. Iya. Oh ya udahlah, nggak apa-apa. Kita bahas yang kemarin ya. Jadi pada ngulang. Jadi babakan sejarah Eropa tuh apa aja? Rido, mana Rido? Babakan sejarah Eropa. Kok ada kursornya? Ada nggak? Suaranya? Mana? Oh, nyambung sini. Aku belum share screen ya ini. Ya, Pak. Apa? Share screen aja lah. Desto.
Belum bisa tapi Oke, mulai ya. Ada suaranya nggak? Ada, aman. Oke ya. Nah itu ya, share screen-nya. Baru kecil nih belum. Nah, jadi kemarin kita bahas tentang Renaissance ya, kita lanjutin ya. Nah, lanjutin. Jadi lanjutkan. Pertanyaannya sama tadi ya. Oh, jadi babakan sejarah Eropa tuh gimana? Apa aja? Hmm? Babakan sejarah Eropa? Ya, Ridho, apa aja? Zaman kuno. Zaman kuno. Hmm? Masa zaman kuno. Zaman kuno, terus? Ya, itu puncak peradaban dan zaman pertengahan di mana itu Terus? abad ke-8 yang Abad pertengahan, terus? Renaissance, Renaissance, reformasi, reformasi itu di level agama, terus revolusi ilmiah di sains, itu lagi pencerahan, 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 terus sama. Oke, ya, pencerahan. Dari pencerahan nanti nyambung ke revolusi industri, ya. Nah, dari revolusi industri nanti ke zaman modern, ya, zaman modern. Nah, nanti ke zaman kontemporer, ya, zaman kontemporer, kontemporer. Nah, gitu. Nah, gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, zaman kuno sampai ini, gitu kan? Nah ini, ya. Nah ini, ya, ini disebut sebagai pra-modern. Kadang-kadang ya disebut sebagai pra-modern. Nah, ini disebut sebagai zaman pra-modern. Jadi kalau babakan zaman itu ada disebut pra-modern. Nah, gitu ya. Nah, dari reformasi sampai sini. Nah, ini transisi ya, Renaissance itu. Nah, ini reformasi transisi. Nah, ke sini ini disebut sebagai zaman modern. Nah, zaman kontemporer yang ini disebut sebagai zaman postmodern. Nah, ya. Nah, ini jadi transisi gitu ya. Jadi dimulai dari revolusi ilmiah, zaman pencerahan, revolusi industri, zaman modern. Ini disebut modern. Nah, gitu. Jadi disebut sebagai babakan zaman ya. Pra-modern, modern, postmodern. Gitu ya, itu anak-anak ya. Nah, ini agama filsafat lahir di sini ya. Ini ada agama gitu di zaman pra-modern ya. Agama, filsafat, itu filsafat yang ini ya, yang kuno. Nah ini adalah zaman modern gitu. Nah kemarin kita bahas, kemudian estafet peradaban disebut sains pengetahuan dari mana saja kemarin tuh? Estafetnya mulai dari mana peradabannya? 9 Hmm? 9 kuno.
Yunani kuno, terus kemana lagi? Kemana? Mesir, Alexandria, Alexandria Mesir, Alexandria, terus Baghdad, mana lagi? Kairo, terus Andalusia, terus Sisilia ya. Nah, kalau ini Palermo ya. Nah, Andalusia apa namanya? Toledo ya. Nah, ini Toledo. Kotanya di Toledo. Terus kemana lagi? Sisilia, terus ke ini nanti ya. Nah, sebelum nanti ada ke Bologna dan ke Paris, Pod. Nah, tapi sebelum dari Sisilia sebelum ke Bologna sebenarnya ada di sini adalah Genoa, apa lagi? Florence. 3 kota itu apa lagi? Genoa, Florence, Milan. Gitu ya. Nah, gitu. Nah, itu ya, Yunani kuno, Alexandria, Baghdad, Kairo, Andalusia. Gitu kan. Nah, itu ya. Itu disebut sebagai estafet. Gitu kan. Nah, jadi Renaissance itu apa kemarin artinya? Renaissance. Apa yang dilahirkan kembali? Peradaban, pengetahuan, kebudayaan, ya, kebudayaan, Yunani kuno dan Romawi kuno. Itu Renaissance. Jadi, dalam sudut pandang babakan sejarah, gitu kan, ya, abad pertengahan, zaman kuno itu disebut abad kegelapan, gitu kan. Nah, kemudian abad pertengahan ini disebut abad kegelapan, gitu kan. Nah, kemudian ada nanti zaman Renaissance kalian kembali, baru ada pencerahan, gitu kan, dari sudut pandang ini ya, sudut pandang Eropa, gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, nah ini ya. Nah, jadi sekarang kita bahas gitu ya, bagaimana estafet ini gitu kan, perkembangan sains Renaissance di masa ini gitu kan, itu dipicu oleh bagaimana Islam gitu ya, Islam ke masa keemasan Islam gitu ya. Nah, sebenarnya gitu ya, jauh sebelum Yunani kuno, jadi anak-anak ya gitu ya, pada bahas ini lagi ya. Jadi jauh sebelum Yunani kuno, yang disebut dengan pengetahuan itu akarnya itu adalah di mana ketika peradaban itu lahir, gitu ya. Jadi peradaban kuno yang tercatat yaitu Babilonia, nih Babilonia dan Mesir, ya. Nih, ya Babilonia dan Mesir, ya. Dari Babilonia dan Mesir, nih, ini kita bicara ya peradaban secara garis besar, gitu kan. Nah, gitu ya. Nah, nanti di estafet, ya, estafetnya kemana? Nah, dari sini baru ke Yunani kuno. Gitu ya. Nah, ini Yunani kuno. Nah, gitu. Dari Yunani kuno nanti bergerak gitu ya. Bergerak ke dunia Islam, Arab Islam. Gitu. Nah, ini ya. Seperti ini. Nah, jadi asal mulanya dari sini pengetahuan tuh ya. Babilonia dan Mesir. Ini ada sedikit berbeda karakternya gitu ya. Nah, gitu. Nah, kenapa begini? Nah, kita lihat gitu ya. Kita lihat bagaimana karakter pengetahuan dari bangsa. Nah, ini ya. Mungkin yang paling representatif adalah kita membahas contoh ya yang secara teoritis yaitu matematika
gitu ya. Nah, ini matematika. Nah, matematika ini dalam peradaban Babilonia dan Mesir sebenarnya ada yang tahu matematika itu dibagi berapa? Apa aja unsur matematika? Yang unsur matematika itu apa aja? Yang dalam cara pandang konservatif, ilmu apa aja? Geometri, apalagi? Aljabar, apalagi? Hmm? Geometri, aljabar, terus apa? Geometri, aljabar, terus apa lagi? Masa? Kalkulus bagian dari geometri dan aljabar. Hmm? Ayo, apa? Geometri, aljabar, apa lagi? Aljabar. Sama ada yang disebut sebagai statistika, gitu ya. Nah, ini matematika ya. Matematika. Statistik. Lagi. Trigonometri. Tuh ya. Nah, ilmu-ilmu kuno ya, ilmu kuno. Nah, mungkin statistika itu baru belakangan, tapi yang disebut sebagai matematika itu geometri, aljabar, dan trigonometri sebenarnya. Ya, ini statistika itu masuk yang agak belakangan. Nah, kita bahas ini ya. Jadi di masa ini, di masa peradaban ini, yang disebut matematika itu geometri, aljabar, dan trigonometri. Geometri bicara tentang ilmu ruang, luas, gitu kan, keliling, gitu. Aljabar bicara tentang perhitungan, ya, 2 ditambah berapa supaya jadi 6, misalnya, gitu. Itu aljabar, ya, angka-angka. Trigonometri bicara tentang apa? Tentang segitiga, ya, kosinus, tangen, terus apa? Sinus, gitu kan. Nah, itu ya. Nah, itu untuk pengukuran trigonometri ya gitu ya. Trigonometri, kosinus, tangen, sinus itu bicara mengenai ya. Ini digunakan untuk astronomi. Nah, jadi karakter dari matematika awal itu seperti ini. Nah, ini kita bicara ya, ini memicu ya bagaimana sebuah perkembangan pengetahuan memicu nanti dari zaman Renaissance di Eropa gitu ya, yang diestafetkan dari peradaban Islam. Nah, kita lihat ya peradaban Islam. Nah, ini ya. Jadi anak-anak ini pada ada peta gitu ya. Nah, ini kurang lebih di masa 1000. Nah, ini kan yang disebut sebagai puncak peradaban Islam ya, dinasti Abbasiyah. Nah, ini lihat nih. Nah, ini ya, Abbasiyah yang disebut Baghdad gitu ya. Nah, kita lihat di sini ya, bagaimana ini memicu sebuah perkembangan pengetahuan di Eropa. Nah, peradaban Islam di sini, itu coba lihat berinteraksinya di mana aja. Pertama, dia berinteraksi dengan Persia. Nah, Persia itu kita ya, warisan Persia. Nah, ini ya. Nah, ini. Di Baghdad sendiri itu bagian dari Persia. Nah, sini ini Persia. Nah, terus peradaban mana lagi yang kira-kira ya yang nanti di ini ya dikembangkan oleh peradaban Islam. Mana lagi selain Persia? Nah, Persia di sini nih India. Ya. Jadi wilayah India di sini. Nah, ini ya. Sini. India. Jangan pakai warna itu. Pakai warna yang lebih putih. Nah, ini ya. Ini India. Mana lagi? India. Nah, yang berinteraksi dengan
Nih, pusat Islam. Mana lagi? Mesir. Nah, Mesir sini termasuk Alexandria. Kan ya? Jadi di sini. Mesir. Sini ya. Jadi warisan pengetahuan. Ini bicara warisan pengetahuan ya. Mesir. India, Mesir, Persia. Mana lagi? Yunani. Yunani mana Yunani? Nah, di sini ya Yunani. Nah, ada yang udah nonton film Odyssey? Nah, ini. Nah. Yunani. Nah, ini. Oh, Yunani. Nah, di sini ya. Yunani. Nah, ini Yunani di sini. Yang merah ya. Yunani. Terus satu lagi adalah Romawi. Nah, Romawi ini ya Itali. Yang situ Romawi ya. Masa itu adalah Itali ini. Ya, Itali. Nah, gitu. Nah, ini ya. Jadi ada berapa tuh? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, ada 5 peradaban besar yang masing-masing punya karakter sendiri-sendiri ya, yang itu kemudian gitu kan bermuara ya, bermuara itu menyatu ya ke dalam peradaban Islam yang di saat bukan 5, 6 satu lagi ya. India, sebentar, India, Persia, Yunani, Romawi, Mesir ya betul. Ya, ada 5 peradaban besar yang bermuara di dinasti Abbasiyah di sini ya. Nah, itu yang kemudian bermuaranya itu di mana? Jadi, pada saat kekuasaan Islam meluas, itu dia berinteraksi langsung dengan semua peradaban itu. Ya, itu kurang lebih dari tahun 900 sampai 1200-an. Ya, sampai menjelang keruntuhan kejayaan Islam itu di masa penyerangan bangsa Mongol. Gitu kan. Nah, itu ya. Dari tahun 800-an dirintis, berinteraksi, gitu kan, karena sudah meluas, gitu kan. Meluasnya itu di masa dua dinasti besar ya, Islam Umayyah dan Abbasiyah, gitu. Nah, berinteraksi. Nah, kebetulan gitu karakter tadi ya yang kemarin kita pada dan bilang, salah satu karakter peradaban Islam itu adalah dia egaliter, kosmopolis, gitu ya. Berbeda dengan peradaban Kristen. Gitu, peradaban Kristen itu kan dia cenderung kemarin ya, cenderung apa? Yang kerahiban gitu kan, yang anti dunia gitu kan, dia lebih condong ilmu-ilmu dunia itu dihindari gitu kan. Nah, dalam peradaban Islam berbeda gitu kan. Orang harus berakal, harus mencari pengetahuan, bahkan ada hadis ya, tuntutan ilmu sampai negeri Cina gitu kan. Nah, itu ya. Nah, di Cina sendiri pada saat itu ada seorang Hui Neng gitu ya, tokoh pembaharu spiritual pas zaman Rasulullah hadir. Ya, itu contoh itu ya bagaimana peradaban ini berinteraksi. Nah, kemudian dari semua peradaban ini, buku-bukunya itu dikumpulin di sebuah pustakaan besar yang dinamakan sebagai Baitul Hikmah. Sini ya. Ini zaman di Baghdad ya, ini Baitul Hikmah, di Baghdad ya. Dikumpulin, dilakukan penerjemahan besar-besaran. Bahkan sampai merekrut orang-orang dari berbagai bangsa. Ya, ada Yahya bin Adi, ada Momenes, ada ya orang-orang Yunani dikumpulin di sana, orang-orang India, orang Persia, ya dikumpulin di Baitul Hikmah ini, gitu kan, untuk melakukan penerjemahan ke dalam bahasa Arab, sehingga bahasa Arab menjadi bahasa pengetahuan. Nah, gitu ya. Jadi penerjemahan. Nah, ternyata tidak hanya diterjemahkan, tapi dikembangkan. Itu kan lebih jauh. Nah, dikembangkan lebih jauh. Jadi tidak hanya mempelajari, tapi mengembangkan secara lebih fundamental, gitu ya. Nah, kita lihat salah satu bidang ilmu yang dinamakan sebagai contohnya ya, sebagai ilmu apa ya? Ilmu yang kuat di Islam yaitu matematika, gitu ya. Nah, matematika itu gitu kan pada awalnya itu adalah ya tadi ilmu nah ini ya mana tadi. Nah, ini. Nah, matematika terkenal di Babilonia dan Mesir. Nah, matematika salah satu karakter
matematika bangsa Babilonia dan Mesir itu adalah dia praktis itu kan. Jadi di sini matematika itu sebagai ilmu praktis. Ya, ilmu praktis. Kenapa praktis? Nah, jadi ilmu hitung-hitung itu sangat praktis ya, astronominya juga, gitu ya. Nah, jadi Mesir kuno ini kan dikenal sebagai ya penghasil gandum pertama itu. Nah, jadi kalau kita lihat ya, ya. Tapi udah oke ya. Udah ya. Nah, kita lihat ya di sini peta Mesir. Anak-anak. Hmm. Mana Mesir tuh? Di mana? Di benua apa Mesir? Hmm? Afrika. Afrika sini ya. Nah, lihat di sini. Nah, ini nih, ya. Nah, ini disebut sebagai lembah Sungai Nil. Ya, ini lembah. Ya. Jadi dari ini Sungai Nil tuh ini di sini ya. Di di hulunya ini kan di sini ya. Di sini dari Ethiopia, dari Sudan. Nah, mengalir sepanjang ini. Nah, di sini ini banjir, ya, banjir besar. Nah, jadi ada musim-musim tertentu ada banjir, banjir Sungai Nil, gitu kan. Nah, celakanya, gitu kan. Nah, banjir ini bukan celaka ya, untungnya, gitu kan. Nah, untungnya banjir ini membuat tanah ini subur. Tapi masalahnya apa? Masalahnya ketika banjir, gitu kan, batas tanah jadi hilang, bener nggak? Itu banjir hilang tuh. Jadi ini lagi. Itu siapa yang tidur? Abi. Cuci muka sana. Cuci muka dulu. Cuci muka. Biar seger. Minggu kemarin mau tidur loh. Sekarang tidur lagi. Ayo cuci muka dulu. Biar seger. Nah, dari sini ya, di sini itu ya, di sini itu banjir gitu kan. Nah, celakanya gitu kan. Nah, karena banjir itu jadi susah berhitung. Makanya di sini mengandalkan dua keilmuan, yaitu adalah ilmu astronomi dan ilmu geometri untuk menghitung luas 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 gandum gitu kan, tanah yang ditanami gandum. Karena di sini begitu banjir susah gitu kan. Nah, makanya kan di ini perlu diukur ulang. Begitu banjir diukur lagi untuk pembagian tanah gitu kan para petani. Nah, sehingga berkembang ya ilmu geometri. Nah, saya yang sampai sekarang ya disebut sebagai hitungan-hitungan itu kan kalau dulu kan hitungannya itu ini ya satu hasta itu ya lengan ini ya satu kaki feet itu kan jadi ini kan jadi ukuran hitung. Karena dulu perhitungannya pakai itu, pakai lengan, pakai kaki, pakai jengkal gitu kan. Nah, ini ya hitungannya pakai tombak gitu. Tapi masalahnya itu hitungan itu kan nggak standar. Nah, makanya kemudian distandarkan ya dengan ilmu dihitung gitu kan ada ukuran-ukurannya mulai dibuat ilmu hitung. Nah, astronomi berkembang dengan apa? Nah, ketika banjir Sungai Nil itu biasanya diawali dengan kemunculan rasi bintang Sirius. Nah, orang berhitung kan, oh ternyata ada pola gitu kan ya. Bintang Sirius itu muncul di belahan bumi di langit mana gitu kan akan dihitung. Oh, berapa hari biasanya ya? 10 hari atau 20 hari setelah rasi bintang Sirius gitu muncul biasanya ada banjir. Nah, itu sebagai banjir tahunan. Nah, jadi mulai berhitung waktu gitu kan. Oh, setahun sekali ada banjir. Nah, banjir tahunan ini yang nanti akan dikembangkan dengan tadi perhitungan bulan-bulan, dibagi beberapa bulan gitu kan. Nah, itu ya hitungan-hitungan itu. Jadi astronomi dan matematika praktis gitu kan. Itu di peradaban Mesir. Sama halnya dengan di Babilonia juga. Nah, ini juga kemudian dipakai nanti aljabar. Ini kan tadi geometri ya untuk mengukur tanah. Nah, aljabar juga sama. Ya, aljabar perhitungan. Dibagi untuk ngitung pajak gitu. Misalnya misalnya panen 100 ton misalnya gitu kan. Maka ada pajaknya 1/5 dari 100 ton berapa tuh. Dia akan dikasih ke Firaun misalnya gitu ya.
Nah, hitungan-hitungan itu yang kemudian membuat matematika di sini ya itu ilmu praktis ya di Babilonia dan di Mesir. Babilonia di lembah sungai Efrat dan Tigris, Mesir di lembah sungai Nil, itu kan sama karakternya ya. Karakternya itu praktis gitu kan, menghitung gitu ya. Nah, geometri gitu. Nah, kemudian berkembang. Nah, kemudian ini diadopsi oleh Yunani. Nah, celakanya bukan celaka ya. Nah, kalau Yunani gitu kan, nah, hitungan-hitungannya itu dia digabungkan dengan filsafat. Jadi ini lebih bersifat teoritis. Nah, ini teoritis gitu kan. Nah, orang Yunani gitu, pemikir gitu. Jadi matematika itu jadi abstraksi gitu kan. Satu tambah satu sama dengan dua kalau ada yang dari Mesir. Nah kalau Yunani dibikin konsepnya gitu kan. Oh misalnya ya ini adalah satu itu lambang the one gitu kan. Oh lambang Tuhan, lawan apa gitu. Nanti ada jadi ada filosofisnya gitu kan dari ilmu praktis menjadi teoritis gitu. Termasuk Pitagoras. Nah Pitagoras kan di Yunani ya di Yunani. Nah, Pitagoras itu, gitu kan, meskipun kalian mengenalnya sebagai segitiga Pitagoras, teorema Pitagoras, teorema Pitagoras itu apa? Gimana bunyinya? Rapi, gimana bunyinya? Rapi? Pitagoras, hukum Pitagoras. Arif. Ayo, pakai kata-kata, jangan pakai rumus. Ayo, gimana caranya? Hmm? Jumlah kuadrat sisi miring sebuah segitiga, nah, Miring satu. sama dengan Sama dengan kuadrat sisi miring sebuah segitiga sama dengan penjumlahan eh, sisi depan ya, sisi 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 sa, sisi dua sisi kedua sisinya gitu ya. Jadi kuadrat 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 dari sisi miring sama dengan penjumlahan kedua sisinya gitu kan ya. Gitu ya, itu teoritis kan. Nah, Pitagoras itu meskipun dia ada itu ilmu nah gitu ya, itu kan. Nah, Pitagoras itu menggabungkan menggabungkan hitungan segitiga itu dengan konsep jiwa, konsep alam semesta gitu ya. Itu pola-pola gitu kan. Tentang kebangkitan jiwa itu sangat teoritis gitu kan ilmu Yunani ini. Termasuk geometrinya juga. Kalau orang Mesir itu untuk praktis sebenarnya ilmu praktis gitu bagaimana bisa menghitung gitu kan. Nah, di Yunani kuno geometri itu menjadi sebuah ilmu untuk membentuk ramalan-ramalan, oracle gitu, ada pola-pola geometri gitu ya. Pola geometri seperti apa gitu ya gitu. Bahkan di sebuah kuil ya, kuilnya Plato gitu kan ya gitu ya. Jadi bikin akademi Plato gitu kan. Ada sebuah kata-kata di pintu kuilnya itu. Hanya orang yang menguasai geometri yang bisa belajar di Akademi Plato. Nah, gitu ya. Gitu. Bisa dicabut aja. Jadi yang tadinya praktis menjadi abstraksi filosofis, gitu kan, menjadi teoritis. Ya, gitu. Nah, ini jadi teoritis menjadi abstraksi filosofis. Nah, ya, filosofis. Nah, gitu ya. Ini Yunani kuno ini dari teoritis menjadi abstraksi filosofis, gitu ya. Nah, jadi dan konsep angka juga bilangan itu dibuat sedemikian rupa menjadi ada metafisikanya, gitu ya. Maksudnya dari mulai Tuhan yang satu, gitu kan, menjadi eh, dua, menjadi alam semesta, gitu, menjadi tiga apa-apa gitu. Nah, kayak gitu ya. Ada gitu-gitunya. Jadi ada abstraksinya. Nah, meskipun fungsi praktisnya tetap ada, gitu kan, itu karakternya. Nah, kemudian ke Arab Islam menjadi apa di sini? Nah, peradaban Islam menjadi apa? Nah, ternyata peradaban Islam menjadi gabungan ilmu praktis dan teoritis gitu. Coba di peradaban Islam matematika buat apa nih? Ilmu hitung buat apa tadi? Hmm. Jadi dia menggabungkan aspek praktis dari Babilonia dan Mesir dalam matematika. Contoh ya, ini menjadi ada juga teoritisnya
Gitu ya teoritisnya. Nah, praktisnya oleh orang-orang Islam ya aljabar gitu kan dipakai untuk ilmu waris ya, ilmu waris. Itu ilmu waris terus astronomi gitu ya. Ilmu ilmu hitung geometri dipakai untuk apa? Menentukan arah kiblat ya, untuk arah kiblat. Terus apalagi menentukan waktu sholat. Itu kan itu gabungan dari geometri, trigonometri kan. Untuk menentukan waktu sholat itu kan butuh koordinat, butuh perhitungan-perhitungan matematika. Ya, jadi ilmu waris menentukan kiblat, ya, menentukan kiblat di mana kan itu kan butuh keilmuan. Nah, terus kemudian apalagi dipakai untuk apa? Dipakai untuk zakat seperlima dari ini berapa itu kan untuk perhitungan zakat ini. Zakat berapa persen itu kan ada hitungan-hitungannya gitu kan ya, nah gitu. Nah kemudian dari sana orang orang Arab ya mengembangkan perhitungan-perhitungan yang mempermudah bagaimana menghitung gitu kan. Nah dari mana ininya, nah kita lihat ya, ini matematika ya. Nah, jadi karakter matematika, keilmuan matematika dan astronomi itu adalah praktis dan teoritis. Teoritis dari mana? Nah, orang Islam juga ya mengembangkan teoritisnya yang disebut sebagai tadi ya ada konsep-konsep di mana tadi ya 19 malaikat itu kan bagian dari ini ya. Terus ada angka rasional gitu kan, terus ada angka ada bilangan apa? Bilangan prima gitu. Nah, itu udah hitungan-hitungannya ya, udah hitungan-hitungan dia kemudian diinikan ke dalam sebuah metafisika. Nah, ya, metafisika itu dalam bilangan-bilangan. Contohnya, misalkan Allah itu satu. Nah, sifat keduanya itu adalah misalnya Allah sebagai Rahman dan Rahim, misalnya Jamal dan Jalal. Ketiganya adalah alam semesta. Keempatnya adalah empat unsur dunia, gitu kan? Ada gitu-gitunya. Ada tanajul, ya, ada penurunan, ada penaikan, tarakit tanajul. Nah, mungkin nanti kalian kalau misalnya ini belajar ya, nanti di metafisika itu, nah itu ada kosmologinya. Nah, ini ada kosmologi. Nah, kosmologi itu teoritis ya, menyangkut angka-angka juga. Kosmologi numerik angka gitu kan ada. Ya, 19 malaikat diotak-atik, oh 19 itu bilangan prima, oh sebagai dasar alam semesta. Contoh gitu ya. Ada itu di kitab-kitabnya ya. Nah, jadi, nah, tapi praktisnya ada juga, gitu. Praktisnya tadi ya, sebagai ilmu waris dan bagaimana menentukan waktu sholat dan arah kiblat, ya. Menentukan waktu sholat kan susah ya, gitu. Karena kan dia harus melihat pergerakan matahari dan planet-planet, gitu contohnya, ya. Jadi kalau Mesir kuno itu, ya, praktisnya itu bagaimana mengukur, kalau Babilonia itu bagaimana menghitung, Yunani itu menjadi teoritis. Mengapa rumus ini jadi benar? Nah, ada logikanya. Nah, Islam bagaimana teori itu dapat dikembangkan dan diterapkan, gitu ya. Jadi kalau Mesir kuno bagaimana mengukur, kalau Babilonia bagaimana menghitung, ya karena lebih kuat hitungannya. Kalau Mesir kuno itu lebih ukuran tadi ya untuk mengukur sawah, sawah atau gandum gitu ya. Gandum yang tanah yang tanami gandum. Nah, kalau Yunani, mengapa itu benar? Kalau Islam, bagaimana teori yang situ tuh bisa dikembangkan dan diterapkan? Nah, gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi secara prinsip itu kan, nah ini ya. Nah, orang Islam ini mewarisi tadi ya. Nah, ini ya. Dari perada dari semua ini gitu kan. Nah, ini ya. Nah, jadi dari Mesir, Babilonia, Yunani, Persia, India gitu kan. Nah, ini ya. Hmm. Semua peradaban ini Mesir, Babilonia, keilmuan. Ditambah satu lagi itu adalah apa? Romawi ya. Nah, kalau Romawi lebih dia bukan keilmuan, tapi lebih ke teknik gitu ya Romawi itu. Cara membangun jembatan gitu kan. Cara ini itu nggak masuk ini ya, nggak masuk ke sini karena ini buku-buku ya. Jadi buku-buku keilmuan dari Mesir, Babylon, Yunani, Persia dan India dilakukan penerjemahan oleh dinasti Abbasiyah, dikritisi dan dikembangkan, lahir sains Islam abad ke-8
sampai 13. Nah, kemudian diterjemahkan ke bahasa Latin. Nah, ini menimbulkan renaissance dan revolusi ilmiah. Gitu ya. Nah, ini. Jadi langkahnya begini. Sok dicatat. Nah, gitu ya. Itu hubungannya, hubungannya. Jadi estafet peradaban itu seperti ini. Nah, catat ya dari keilmuan dari Mesir, Babylon, Yunani, Persia, dan India dilakukan penerjemahan oleh dinasti Abbasiyah, dikritisi dan dikembangkan, baru lahir sains dan Islam. Ya. Nah, di India, jadi India itu terkenal dengan konsep bilangan sunya. Sunya itu kosong. Tapi oleh orang Islam menjadi bilangan nol dioperasionalkan, gitu ya, untuk perhitungan. Nah, sebelumnya, gitu kan, sebelum ada bilangan ini, sebelum ada bilangan nol, nah, angka itu seperti halnya angka Romawi, gitu kan. Romawi itu kayak gimana? 31 berapa gimana? 31. 31. Ya gitu ya. Nah, dikali misalnya titik, misalnya 400. Nah, 500-nya itu adalah berapa 500? L, M, D. Hmm? 500 berapa? Gitu ya. CD 500. 400 berapa 400? Gimana nulisnya? Hmm? Gimana? C 100, CD, D 500. Nah, kalau di gini kan gini ya. Coba dihitung ini. Gimana ngitungnya? Susah kan? Ya. Nah, ini susah dihitungnya. Dikali misalnya 31 dikali 400 ini. Susah dihitungnya. Nah, begitu ada orang Arab, dia memperkenalkan angka nol, ya, menjadi mudah, ya, ada persepuluhan, ya, menjadi 31 dikali, misalnya gitu ya, 400 ada nolnya, gampang dioperasikan, gitu. Karena ini jasanya, ya, gitu. Terus penulisan dari 0 sampai 9 itu lebih menggunakan daripada X, I, N, C. Nah, gitu ya. Nah, ini lebih lebih mudah. Terus masalah penempatan gitu sama, gitu kan penempatan. Jadi kalau bilangan Arab itu kan 1, 2, 3, 11 itu kan 1, 1, 10 ditambah 1. Itu mudah dioperasionalkan ketimbang bilangan Romawi. Romawi itu ngikutin abjad cara cara menulis Yunani ya. Sama Mesir, Yunani, Babylon itu penulisan sama, pakai simbol-simbol. Tapi itu nggak operasional, gitu kan nggak operasional kan susah. Nah, aljabar itu dikembangkan oleh bangsa Arab itu sehingga bisa operasional. Nah, bangsa Arab harus Islam, ya, eh, bisa lebih ini menghitung karena apa? Karena ada ilmu waris. Coba ilmu waris, seperdua X ditambah dikurang, pusing kan gitu ya. Kalau kalian belajar ilmu waris gitu kan pusing. Itu kan ada variabel, ada pecahan gitu. Nah, sehingga untuk memudahkan seorang tokoh yang namanya Al-Khwarizmi gitu kan mengadopsi angka konsep sunya itu kosong dalam matematika India menjadi nol, namanya Al-Khwarizmi, ya. Ada dalam buku Al-Jabar Al-Mutaqabala, ya, gitu. Nah, itu ada konsepnya ya. Nah, gitu ya, itu. Nah, itu ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, tidak hanya matematika, gitu kan. Nah, kedokteran sama. Kedokteran di Yunani, di Alexandria, ya. Yunani itu punya disebut sebagai bapak kedokteran. Siapa namanya bapak kedokteran? Hippocrates, gitu kan ya. Hippocrates itu kalau kalian mau jadi dokter, gitu kan nanti begitu mau lulus disumpah, namanya sumpah Hippocrates, gitu kan. Nah, itu Hippocrates bapak kedokteran. Dari Hippocrates kemudian ke Alexandria, Mesir, gitu kan. Nah, itu ya Alexandria. Nah, tapi itu masih peradaban Yunani sebenarnya, meskipun dia di Alexandria, ya. Warnanya sama. Ada tokoh kedokteran namanya Galen. Nah, buku-buku Galen dan Hippocrates diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kemudian dikembangkan oleh Ibnu Sina yang disebut sebagai Avicenna, gitu kan. Nah, Avicenna itu bikin karya namanya Kitab Kanun Fitib, ya, Kanun Fitib, ya, atau ensiklopedia kedokteran. Yang itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, ya, ke dalam bahasa Latin
yang dipakai selama berabad-abad. Itu kedokteran. Nah, juga dalam bidang yang lainnya ya, dalam bidang geometri gitu ya. Dalam bidang geometri ada di Alexandria itu nama tokoh namanya Euclid ya, Euclid. Nah, bikin bikin karya namanya Element. Nah, ini Euclid. Jadi, nah ini Euclid ya, ada geometri ya namanya Euclid. Dia bikin teorema-teorema dan aksioma-aksioma Euclid ini ya. Ada karya di Elemen gitu kan. Nah, ini terjemahkan ke dalam bahasa Arab ya, Euclid. Nah, dengan juga karya-karya yang lain ya, filsafat ya, kedokteran, kemudian apa ya namanya? Selain kedokteran itu bidang apa yang bidang pragmatis yang dikembangkan oleh Islam itu geometri, astronomi itu kan astronomi sama ya, astronomi. Nah, gitu ceritanya. Nah, terus dari mana umat Islam? Nah, kita lihat di sini ya. Nah, balik lagi ke menjelang Renaissance. Nah, ini Pak Dadan mau tentang yang Renaissance. Nah, ini adalah peta di mana menjelang Renaissance itu 1400-an, 1500-an ya. Gitu. Nah, ada dua kota, dua ini di Eropa, gitu kan? Nah, di Eropa itu, yang tadi itu di sini ya, Toledo di Spanyol dan Palermo di Sisilia, di sini. Nah, ini kota penting, ya Sisilia. Nah, Sisilia ini dia menjadi titik pertemuan berbagai bangsa dunia, bangsa Arab, bangsa Yunani, bangsa Mesir, bangsa Eropa di sini ya. Nah, titik pertemuan. Nah, estafetnya itu tadi ya setelah dari Kairo, dari Damaskus, kemudian ke Toledo di sini ya. Nah, dia menerjemahkan karya-karya bahasa Arab gitu ya, ini ke dalam bahasa Latin. Nah, kemudian diestafetkan ke Palermo di sini Sisilia. Nah, Sisilia ini dia muara, kalau tadi Islam itu muara dari berbagai bangsa kuno, nah di sini adalah muara dari berbagai peradaban yang sudah cukup mateng gitu ya di sini. Ada berbagai bangsa di sini ya. Nah, ini kota perdagangan di sini ya. Nah, Palermo di sini. Nah, dari Palermo diestafetkan ketiga kota itu, Milan, Florence, Genoa, gitu kan. Nah, itu ya yang ada di Italia. Hmm. Nah, ini ya. Nah, di sini ya. Nah, di sekitar sini, Florence ya, di Italia sini ya. Teps, jangan itu ya. Ini Sisilia, Palermo. Nah, ini yang kota-kota Italia itu di sekitar sini. Nah, Renaissance itu ya titik titik pijaknya itu adalah dari Italia, ya. Renaissance gitu ya. Renaissance dari Italia yang itu tuh kemudian ya ini tiga kotanya terutama Florence, Genoa dan Milan ya sini. Kemudian dia berkembang ke Bologna, ke Oxford di sini ya, ke Prancis Paris di sini tiga kota. Pengaruh ya di sini. Kurang jelas ya. Nah, ganti warna sama merah. Paris, Bologna di sini, Italia sama Oxford di London, gitu ya. Nah, itu kota-kota yang pertama kali membangun universitas ya pusat-pusat keilmuan, itu kan. Nah, dari sana kemudian berkembang menjadi gerakan Renaissance. Nah, celakanya Renaissance itu karena dia kembali ke zaman bukan celaka ya, takdirnya gitu ya, takdirnya itu karena dia mengidolakan kejayaan masa lalu Yunani dan Romawi kuno, maka yang diserang adalah gereja gitu, kepausan gitu ya. Jadi mereka menyerang agama gitu kan. Ada konflik. Konfliknya itu dari mulai Galileo, itu kan Galileo ya, yang dihukum penjara di bawah tanah gitu kan ya. Ya. Contohnya ya, contohnya Galileo sampai mungkin ada tokoh satu lagi yang dihukum Rosen, saya lupa ya. Itu, nah itu yang kemudian menjadi martir, itu kan martir bagi perkembangan pengetahuan. Gitu. Nah, peradaban Eropa jadinya muak dengan gereja agama. Nah, itu kemudian melahirkan gerakan
pencerahan rasional. Yang disebut pencerahan itu adalah lepas dari dogma Katolik ya, dogma gereja, gitu kan ya, dogma gereja. Nggak mau lah. Gitu. Nah, kemudian itu yang membuat peradaban modern, gitu kan, peradaban modern, agama terpisah dari sains, gitu, urusan-urusan sains dari urusan-urusan kehidupan, gitu kan. Itu sekularisme itu ya. Asal mulanya dari sana, gitu ya. Yang nanti melahirkan gerakan modern ya, merupakan zaman modern. Oke, itu ya. Nah, itu ya, itu jadi Islam, peradaban Islam jadi jembatan ke dalam untuk proses Renaissance, gitu ya. Nah, jadi yang tadi diterjemahkan, mana tadi balik lagi? Nah, ini ya. Nah, ini. Jadi, nah ini lima peradaban pusat pengetahuan ini Mesir, Babilonia diterjemahkan di masa dinasti Abbasiyah, dikritik dikembangkan, lahir sains Islam, diterjemahkan ke bahasa Latin. Tadi ya di Toledo dan di Palermo, Sisilia. Nah, memicu gerakan Renaissance dan Revolusi Ilmiah. Gitu. Nah ini ya. Jadi ada terjemahan ke dalam bahasa Latin. Gitu. Makanya orang-orang Arab ya dikenal dengan banyak dengan bahasa Latin. Misalnya siapa? Ibnu Sina menjadi Avicenna ya. Terus eh Albir Ibnu Rus menjadi Averroes gitu ya. Nah, itu ada banyak pasangan Latinnya gitu kan. Jadi ilmuwan-ilmuwan Muslim dikenal dengan nama-nama Latin ya. Ibnu Sina, Ibnu Rus, terus Ibnu Al-Biruni gitu kan itu. Ada nama-nama Latinnya. Nah, karena itu ya di Eropa dikenalnya hanya agama nama Latin. Nah, termasuk gitu ya. Termasuk ada cerita di mana gitu kan. Nah, karya Al-Ghazali gitu kan. Al-Ghazali yang disebut Munqidh Minal Dolal gitu kan. Munqidh Minal Dolal itu penyelamat dari kesesatan gitu kan. Di sana itu ada cuplikan-cuplikan gitu kan. Meragukan ragukan ya bagaimana meragukan gitu ya, meragukan sebuah statement gitu kan. Nah, ternyata karya Al-Ghazali itu disalin gitu kan. Disalin, dilatinkan gitu. Nah, itu memicu adanya rasionalitas ya di Descartes. Jadi Descartes itu DK kalau kalau ditulisnya Descartes ya, kalau dibacanya DK gitu ya. Nah, DK itu gitu kan membuat statement apa dalam filsafat tuh cogito ergo sum. Ya, cogito ergo sum. Nah, ini kan rumusan yang dari DK ya. Nah, cogito ergo sum. Apa artinya ini? Nah, ini cikal bakal rasionalitas juga ya. Apa artinya ini? Aku berpikir, Aku ada. maka aku ada. Nah, sebelum sebelum statement cogito ergo sum, gitu kan, ada kalimat dari DK yang ragukanlah semua hal, kecuali pikiran Anda, ya, kesadaran Anda. Maka cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada, gitu ya. Itu DK. DK itu gimana nulisnya? Descartes. Nah, ini jadi metodologi nanti yang melahirkan abad modern matematika ya dia, yang melahirkan geometri analitis ya nanti. Nah, ini ternyata ya ini Faraday nemu ya dalam buku Usman Yahya namanya gitu ya, Usman Yahya bahwa DK ini mengambil cuplikan dari Al-Ghazali gitu ya. Nah, geometri analitis metodenya. Nah, kalau yang kalian kenal DK ini dengan apa? Kita kenal, kalian mengenalnya di matematika jadi apa? Koordinat Kartesian, Kartesius ya, Kartesian. Nah, koordinat Kartesius itu dari DK ya. Jadi kalau koordinat Kartesius itu kan sumbu X, sumbu Y. Nah, itu adalah rumusan dari Descartes ya. DK ini geometri analisis. Kartesius itu adalah Descartes. Nah, gitu ya.
Nah, jadi metodologi kalau misalnya ada sebuah benda, nah maka dianalitis dengan diletakkan dalam sebuah koordinat X dan Y gitu kan. Dianalitis berapa luasannya nah, itu. Nah, metodologi itu cara itu analitis ya, itu disebut paradigma Kartesian. Bagaimana kita memandang sebuah sesuatu secara analitis. Nah, ini yang nanti akan merevolusi nanti metode ilmiah, gitu kan ya. Metode ilmiah yang dikembangkan oleh Francis Bacon, gitu ya. Nah, ini ya, bicara bicara para pengetahuan. Nah, jadi itu semua asalnya itu kebanyakan dari keilmuan-keilmuan Islam dunia Arab, gitu ya anak-anak ya. Jadi yang kalian geometri analitis, kalkulus, aljabar gitu. Nah, dasarnya itu dari ilmu keilmuan Islam. Karena dia Islam itu sangat praktis gitu kan untuk mengukur-ukur itu. Nah, itu menjadi kuat gitu matematikanya. Gitu ceritanya. Oke, nah ini ya, jadi dari dari Cartesius gitu kan. Nah, gitu. Oke, balik lagi ke sini. Nah, jadi gitu ya. Bentar. Nah, apakah misalnya hanya ilmu-ilmu ini aja gitu, tadi ya matematika, astronomi, kedokteran, ternyata enggak juga, gitu ya. Nah, Islam juga mewarisi ilmu-ilmu filsafatnya, ya, filsafatnya. Filsafat banyakkan dari Yunani. Nah, ini ya, Yunani. Nah, buku-buku apa yang di ini yang banyak diterjemahkan? Nah, dari Yunani itu yang terjemahkan itu dua tokoh kebanyakan, Plato dan Aristoteles. Plato dalam bahasa Arab menjadi Aflatun, Aristoteles menjadi Aristun. Siapa yang ngantuk itu? Cimuka ya. Abi lagi. Di kemarin. Cimuka sana. Plato menjadi Aflatun. Ya. Nah, ini ya. Nah, Aristoteles menjadi Aristun. Nah, gitu ya. Nah, ini dalam terjemahan dalam bahasa Arab gitu ya. Nah, ini. Nah, sebenarnya gitu kan, ada satu lagi sih terjemahan, cuma dia salah menisbatkan. Jadi di buku karya-karya filsafat Islam ada menerjemahkan buku karya Plotinus. Nah, Plotinus ya. Nah, Plotinus itu gitu kan. Nah, sering salah nulis. Suka ditulis sebagai penulisnya sebagai Aristun, padahal dia Plotinus gitu. Ya. Nah, makanya ini sering pabaliut. Kalau kalau Plato itu dia yang secara teori gitu kan bicara tentang dunia ide, ya, tentang alam-alam ini ya. Salah nulis Aristoteles bicara tentang ilmu-ilmu dunia gitu, biologi, fisika gitu kan. Nah, tapi ada satu kitab Plotinus yang itu tuh diterjemahkannya salah gitu. Harusnya karya Plotinus menjadi karya Aristun. Salah satunya adalah buku Ma'rifatu fi Rububiyah. Dia terjemahan dari Enead. Nah, jadi Plotinus itu bikin karya namanya Enead. Ya, Enead. Ini karya karya filsafat yang rumit gitu. Nah, orang Islam tuh cerdas gitu, bisa menerjemahkan ini. Nah, cuma salah terjemahan ya karya karya Aristoteles, Aristun diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi Ma'rifatu fi Rububiyah. Ma'rifat fi Rububiyah. Nah, kan ini juga berat juga kan karyanya. Ya. Bagaimana mengenali ketuhanan. Nah, ini ya, Ma'rifatu fi Rububiyah. Jadi karya Plotinus ya karya bukunya Enead namanya terjemahkan menjadi Ma'rifatu Firubiyah dan ditulisnya Aristoteles Aristun. Nah, sehingga bangsa Arab mengenal Aristoteles gitu kan bukan hanya sebagai orang-orang bicara tentang sains tapi tentang bicara tentang ketuhanan ilmunya. Padahal itu bukan karya Aristoteles tapi karya Plotinus gitu ya. Nah, ini ada sedikit kekeliruan. Nah, itu biasa gitu kan, ada biasa. Nah, kemudian dikomentari karya-karya
dari Plato dan Aristoteles ini ya diinikan oleh Al-Farabi. Eh, Al-Farabi ya. Nah, karya-karya Aristoteles ya di kemudian banyak di diinikan oleh Ibn Rus. Ya, karya Aristoteles itu Ibn Rus. Gimana Ibn Rus? Hmm, ya. Atau Averroes. Nah, ini karya-karya Aristoteles ya. Averroes gitu ya. Nah, Ibn Rus, Farabi, Ibn Rus gitu kan. Nah, kalian mana nih orang-orang Arab yang bergelut di bidang filsafat gitu ya. Nah, Ibn Rus, Al-Farabi, terus ada yang di ini kan Ibnu Sina sama ya Ibnu Sina juga bikin karya filsafat namanya Asyifa. Ibnu Sina bikin karya filsafat ya karyanya adalah Asyifa ya tentang ini tentang struktur jiwa konsep jiwa menurut Ibnu Sina ya ada filsafat seperti apa gitu konsep pengetahuan gitu ya. Nah, itu kurang lebih ya anak-anak. Nah, sebenarnya sebelum Al-Farabi dan Ibnu Rus dan Ibnu Sina, nah, orang yang pertama belajar filsafat di Arab itu namanya Al-Kindi. Ya, di Al-Kindi dulu, dia dari sini Al-Farabi, Ibnu Rus, Ibnu Sina, gitu kan. Ya. Yang pertama itu Al-Kindi. Gitu, itu belajar filsafat. Nah, Indonesia, kok jadi Indonesia? Orang Islam ini, gitu kan, ya, biasanya belajar matematika, belajar biologi, belajar kedokteran, belajar apapun, berikut dengan fundamentalnya, yaitu dari filsafat, ya, mau filsafat. Jadi, Ibnu Sina dikenal sebagai dokter, tapi dia punya karya filsafat. Ibnu Rus dikenal punya sebagai penulis buku keagamaan di Ibnu Ibnu Rus itu ya ada kitabnya dalam di pesantren gitu kan karya Ibnu Rus dikenal sebagai usul fikih itu ada kitab tentang usul fikih gitu kan namanya itu Bidayatul Mujtahid. Nah, ada Bidayatul Mujtahid kalau kalian pesantren ada karya Ibnu Rus namanya Bidayatul Mujtahid. Nah, tapi dia punya karya filsafat ya Ibnu Rus ya. Al-Farabi, nah dikenal sebagai eh, ulama juga gitu, tapi dia punya karya filsafat juga ya. Nah, yang murni filsuf kayaknya Al-Kindi gitu ya, yang murni filsuf. Nah, jadi keilmuan ini gitu kan, nah ini berkembang ya dari ulama, ilmu Islam, filsafat sampai ilmu praktis gitu ya. Nah, jadi semua orang-orang ini karya-karyanya dilatinkan ya, dilatinkan yang tadi itu. Yang kalian lihat dilatinkan nah, tadi ya di sini. Nah, ini ya. Oleh dua di Toledo dan di sini ya, Palermo gitu ya. Penerjemahan itu, terutama Toledo gitu kan sini ya, di Spanyol yang berkembang ke seluruh Eropa. Itu ya, memicu Renaissance. Hmm. Nah, gitu ya, logika, matematika, kedokteran, geometri gitu kan, kemudian ilmu-ilmu ukur, ilmu hitung, sampai ke hal-hal yang praktis gitu ya. Nah itu kemudian eh, dikuasai oleh orang Eropa. Terus kemana orang Islam? Kemana? Kemana orang Islam? Nah, Islam ya, mengalami dua hal, ya, menghadapi dua hal. Pertama itu adalah perang salib, ya, yang nanti perang salibnya itu diextend, diperluas menjadi kolonialisme dan imperialisme. Itu adalah bentuk lain perang salib. Satu lagi adalah penghancuran dari Mongol, gitu kan? Dari Mongol dan dari perang salib itu menghancurkan dunia Islam, gitu ya. Jadi Mongol itu dia bergerak dari Asia Tengah dari sini, mereka menghancurkan kota-kota Muslim, itu peradaban-peradaban Muslim. Nah, di sini di Eropa perang salib, gitu kan. Nah, perang salib ini juga nanti ya menghancurkan dunia Islam, gitu kan. Nah, karena kita kepayahan, ya sampai akhirnya
mewujud dalam bentuk kolonialisme dan imperialisme. Nah, nanti kita akan masuk ke imperialisme dan kolonialisme yang nanti akan kita bahas di minggu depan. Kolonialisme, imperialisme, dan kebangkitan dunia Islam. Nah, kita terpuruk, gitu ya, terpuruk. Jadi alih-alih bangkit, gitu kan. Nah, kolonialisme dan imperialisme itu ini, gitu ya, menjadi ini. Karena hal baru bagi umat Islam. Kenapa? Karena semenjak dulu Islam itu egaliter, gitu kan. Dia cenderung terbuka ke semua peradaban. Nah, kolonialisme itu, imperialisme itu karakternya berbeda, ya. Asal mula kapitalisme ini, ya, dia menghancurkan gitu. Kalau dulu pelabuhan-pelabuhan Islam itu terbuka, gitu, dalam perdagangan semua bangsa itu terbuka. Nah, kolonialisme dan imperialisme dia cenderungannya monopoli, gitu kan, memaruk, ya, monopoli dan kemaruk, gitu ya. Nah, itu yang menghancurkan dunia Islam secara umum. Gitu, anak-anak ya. Nah, ini ya bahasan tentang Renaissance Eropa dan hubungannya dengan peradaban Islam, gitu ya. Sampai sini ada yang bertanya nggak? Ayo, siapa yang ngantuk? Cung. Abi. Ngantuk, kalau misalnya ngaji berarti nggak ngantuk. Nanya Pak. Mau nanya sok, nanya gimana? Nyimak nggak? Coba Pak Riden tanya. Jadi peranan Toledo dan Palermo untuk apa dalam estafet? Ayo, Abi. Dalam estafet pengetahuan, sains, ilmu pengetahuan. Pelan dua kota Palermo dan Toledo. Apa? Abi? Taraka? Apa? Menyimak nggak? Menerjemahkan buku-buku dari bahasa Arab ke dalam bahasa Latin, ya, gitu. Nah, jadi di dunia Islam bahasa pengetahuannya adalah bahasa Arab. Di dunia Eropa bahasa pengetahuannya adalah bahasa Latin, ya. Bahasa Latin itu ya bahasa ini ya, bahasa Italia ya, itu bahasa ini, bahasa Romawi gitu ya. Yang itu menjadi bahasa Latin. Yang kita kenal angka Romawi itu angka Latin sebenarnya. Oke, gitu. Coba pertanyaan lagi, satu lagi gitu. Ya. Bagaimana karakter matematika dari bangsa Islam, orang Islam? Praktis dan teoritis. Nah, praktis dan teoritis. Ya, oke, mantap. Oke ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada nggak bertanya? Kalau nggak ada, mungkin gitu ya, materinya segitu. Minggu depan kita akan masuk ke dalam kolonialisme, imperialisme, dan kebangkitan dunia Islam. Oke, anak-anak, gitu ya materinya. Pak Deden pamit ya, menjelang asar. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Super, cukur. It's time. It's time. Masih lama dong. Masih lama kan dulu. Ya, HP kamu.